Shalom kaulah muda di mana Anda berada yang menyaksikan channel saya. Kesempatan hari ini kita boleh berjumpa kembali meskipun live streaming atau lewat rekaman. Pada kesempatan hari ini, hari Minggu ya, biasanya kita ke rumah Tuhan beribadah, tetapi dengan adanya COVID-19 atau Corona, pemerintah menghimbau kita untuk bekerja di rumah, bersekolah di rumah, serta beribadah di rumah. Dan kali ini saya juga berada di rumah untuk saudara semua yang menyaksikan dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini, kesempatan kali ini saya akan memberikan perikop di mana puas dalam segala keadaan. Yuk kita sama-sama lanjut aja, buka Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan bacakan di Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Maksudnya adalah tidak sedikit orang yang menjadi sombong manakala berkelimpahan menghampirinya, memandang rendah orang lain dan merasa tidak lagi membutuhkan mereka, serta mengukur segala sesuatu dengan uang. Sebaliknya, ketika masa sukar menjadi mudah menyerah, berputus asa, bahkan menyalahkan Tuhan. Tidak kita pungkiri, biasanya orang yang sudah berkelimpahan, dia mengukurnya dengan uang, betul. Dan kedua, orang yang sudah berkelimpahan, mereka tidak membutuhkan lagi uh, bahkan memandang rendah orang. Bahkan sebaliknya, orang yang biasa-biasa aja, kalau dalam keadaan sukar menyerang, menghimpit, kita langsung gampang putus asa atau kadang menyalahkan Tuhan. Terkadang ada banyak aktivis di dalam gereja yang mereka sering ikut mendoakan orang sakit sana sini, pada akhirnya apa? Ketika mereka sakit, ada yang dijauhkan dari teman-temannya, bahkan tidak satupun dari hamba Tuhan yang mau mendoakan, dan menjadi satu kepahitan bagi jemaat tersebut. Dan ketika itu dia akhirnya apa? Menyalahkan Tuhan, kok aku seperti ini ya, kok aku seperti ini. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Kita ikuti Paulus. Apa yang dikatakan Paulus? Paulus mengakui kebaikan jemaat Filipi yang mengirimkan pemberian kepadanya saat ia menjadi tahanan di Roma. Jemaat Filipi tidak hanya mengurusnya saat ia ada bersama mereka, melainkan juga saat Paulus berangkat dari Makedonia ke Tesalonika. Namun hal ini dilakukan Paulus bukan karena ia takut kekurangan atau supaya jemaat Filipi terus mengirimkan pemberian kepadanya. Paulus telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus sering dibelenggu, ditahan, dan berkekurangan. Tetapi ia belajar menyesuaikan pikirannya dengan kondisi hidup sehingga mampu berpikir tenang dalam melewati segala macam keadaan. Nah, saudara sekalian, kita hendaklah berkecukupan dan menyesuaikan diri dengan kondisi hidup serta kita berpikiran tenang. Ketika kita berpikiran tenang, kita memberi satu kepercayaan, kita percaya kepada Tuhan, dan Tuhan bekerja dalam segala hal. Dan juga termasuk banyak nih ya di sosmed mengatakan, waduh kalau kita online, gereja mulai sepi, kolektif bagaimana, perpuluhan bagaimana. Kita nggak seperti itu. Maaf, saya bukan menghakimi beberapa gereja atau pendeta, tetapi kita memiliki pemikiran seperti Paulus, di mana Paulus belajar mencukupkan diri, ya kan, dalam segala keadaan. Seperti keadaan ini pun kita mencukupkan diri, ya kan. Dan meskipun di dalam tahanan, berkekurangan atau dibelenggu, untuk jemaat-jemaat juga, jemaat-jemaat kalau posisi kita di rumah, ya kan, kita di lockdown di rumah, kita kayak merasa terbelenggu, kita ucap syukur dalam segala hal, ya kan. Kita hanya menyesuaikan pemikiran serta memiliki pemikiran yang tenang, seperti 12 murid Yesus yang diombang-ambingkan di kapal, keadaan badai, dan
12 murid Yesus melihat Yesus sedang berjalan di atas air mengatakan apa? Itu hantu. Tetapi Yesus mengatakan apa? Bukannya mengatakan jangan takut. Yang pertama Tuhan Yesus mengatakan adalah tenanglah, aku ini, jangan takut. Hanya itu, ya kan? Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari sikap Paulus, ya kan? Nah, yang pertama, mampu menyesuaikan diri dengan kesengsaraan. Dengan demikian, sekalipun terhina dan berkekurangan, kita tidak dikuasai oleh godaan dan yang menjadikan kita lupa akan penghiburan dalam Tuhan. Tidak mempercayai pemeliharanya atau mencari jalan pintas demi mendapatkan kepuasan diri. Nah, itu jangan saudara. Sebab apa? Kita harus menyesuaikan diri dalam kesengsaraan. Dalam arti apa? Kesengsaraan ini seperti keadaan virus seperti ini, kita di lockdown di rumah. Dan kita harus mempercayai bahwa penghiburan dalam Tuhan, pemeliharaan dalam Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan kesejahteraan. Dengan demikian, di tengah kelimpahan kita tidak menjadi sombong, lupa diri, merasa aman, berfoya-foya. Dalam segala keadaan, tetaplah kita harus memandang Tuhan sebagai sumber kepuasan. Ingat, bagi kita yang sudah berkelimpahan, kita tidak takabur, tidak sombong, kita bisa membantu yang berkekurangan. Bahkan yang berkekurangan, kita tidak boleh putus asa karena Tuhan selalu menyertai kita. Kesimpulan di sini, Tuhan selalu ada dalam kekurangan maupun kelimpahan, jangan sampai kita melupakannya. Kiranya sharing renungan firman ini bisa disampaikan. Saya ingin berdoa untuk saudara sekalian. Bapa di dalam surga, berkati saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun mereka Tuhan, Kau berikan kesehatan, keselamatan, dan juga berkati mereka dalam setiap usaha pekerjaan apapun yang dilakoninya Tuhan. Bapa, dan anugerah-Mu selalu menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, silakan Anda subscribe channel saya, like, serta klik tanda lonceng, serta sharekan kepada orang-orang jika renungan firman ini, khotbah ini berguna bagi saudara dan saudara-saudara yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi di channel yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom.